20 kitab ini. Kan tadi yang ini gereja yang yang didirikan. ini tidak siapa? Begini. Siapa yang menentukan itu, Abang? Gereja. Gereja. Gereja ini mendapatkan kemudian otoritas dari siapa untuk menetapkan buku-buku Kan itu? apostolik itu turun-temurun. Apostolik ini yang Anda maksud itu siapa? Turun-temurun dari Petrus. Petrus ke sini. Coba Anda buktikan secara garis gambaran terang dari Yesus ke Petrus ke gereja itu di mana polanya? Dari Yesus. Di mana Yesus memberikan kemudian Dia memberikan ultimatum? itu kepada Petrus kepada batu karang. Ya, Yesus memberikan kemudian jemaat untuk didirikan di atas batu karang. Ya, Jemaat yang dimaksud ini, Bang, orang Yahudi atau non-Yahudi? Kalau tangkapan petikan Yesus itu bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang tidak Yahudi. Kata siapa? Inilah celakanya. Nah, itu dia. Amanat agung. Inilah celakanya. Coba amanat agung. Pergilah kepada seluruh bangsa. Oh, beda. Itu beda, Bang. Jangan Anda mengait-ngaitkan amanat agung yang Anda gereja punya dengan ajaran Yesus. Sekarang pertanyaan saya, jemaat yang diperintahkan kemudian oleh Yesus kepada Petrus orang bersunat pemakan babi atau bukan? Bagaimana? Silakan lanjut. Jemaat yang diajarkan kepada Petrus yang tidak akan diambil oleh siapapun itu jemaat pemakan babi tidak bersunat atau orang Yahudi tok? Sudah disepakati dalam konsili Yerusalem 1. Saya tidak tanya konsili itu. Saudaraku, jangan Anda mencampur-baurkan antara hak dan yang batil. Ya ahlal kitab lima talbisun al-haq bil batil wa antum ta'lamun. Jangan Anda campur adukkan dulu. Jemaat mula-mula yang didirikan kemudian oleh Petrus sebagai murid, si Kepas sebagai murid dari Yesus ini, itu bercampur enggak dengan pemakan babi orang-orang yang tidak bersunat? Bercampur enggak? Atau itu spesial untuk kaum Yahudi saja? Pertama untuk kaum Yahudi saja. Subhanallah. Udah selesai kita. Selesai sudah. Tetapi kan Petrus dapat penglihatan. Sekarang ketika Anda sudah mengakui itu jemaat yang dibentuk oleh Petrus adalah orang-orang Yahudi saja. Sekarang adakah Yesus mengajarkan kemudian kepada Petrus untuk menggabungkan dalam satu rumah ibadah antara orang Yahudi dan non-Yahudi? Oh, begini. Tadi dengan adanya perjanjian baru, hukum seremonial, aturan mulai lagi abangku. Mulai lagi abangku. Saya katakan tadi itu bukan perjanjian baru dalam hal membatalkan Torah. Kan itu ujian. Bukan astagfirullahaladzim. Ini untuk ujian siapa di antara 12 murid yang akan mengkhianati dia. Ya Allah ya Karim. Di mana di dalam yang lebih tahu ajaran Yesus itu murid-murid Yesus atau Bang Suma sih? Ini berbicara yang tertulis abangku. Tertulis itu 30 tahun setelah murid-murid Yesus mengajar. Sekarang yang diceritakan oleh Lukas ini, yang dituliskan oleh Lukas ini, saudara, kejadian setelah 30 tahun atau kejadian pada saat Yesus? Setelah. Aduh, parah ini Lukas tidak pernah ketemu Yesus. Maka dari itulah ketika Lukas tidak pernah bertemu Yesus, yang Lukas ceritakan di dalam kitab Lukas 22 ini, itu catatan yang bercerita tentang keadaan Yesus pada masa Yesus mengajar, atau bukan? Iya, keadaan, tetapi kan Yesus menerangkan. Pintar. Nah, ketika Yesus itu mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu, darah di situ apa? Darahnya tuh. Darah salibnya. Masolang generasi. Andai saja dengar saudara David. Dengar. Kalau Bang Suma mengajar, saudara David, saudara David, tetapi itu kan menurut Bang Suma, bukan menurut saudara David. Andai saja Anda semeja dengan Yesus pada saat itu, Anda lantas angkat tangan berbicara interupsi kepada Yesus. Yesus, ini bukan darah anggur yang dimaksud di sini, harus darah beneran. Maka kamu, saudara David, akan dikatakan memang benar apa yang telah dituliskan tentang aku, akan tetapi memang David celaka. Karena David telah menyerahkan aku.
Itu kan menurut Bang Suma. Itu menurut Yesus. Coba Anda baca nomor Kalau 22-nya. menurut Yesus, itu yang Boleh Anda baca nomor menurut Yesus 22-nya? di Boleh Anda gereja-gereja. baca? Boleh Benar, Anda baca nomor 22-nya? Boleh? Oh, coba. Nah, silakan. Silakan. Apa? Ayat berapa? Nomor 22 dari Lukas 22 yang Anda katakan Lukas sebagai perjanjian 22. baru. Oke. Saya iyain aja. Oh, harus yang tertulis. Saya tidak menyuruh Lukas Anda 22. mengarang satu Inilah cerita baru. tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Nomor Berbuat ini. 22. Nomor 22. Oh, 22. Lukas 22 ayat? Nomor 22. Lukas 22 ayat berapa? 22. 22 ya, Lukas 22 ayat 22. Ya, sambil Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, tetapi celakalah orang yang oleh ia diserahkan. Nah, kalau Anda melihat dan membaca data itu, apa kata Yesus? Apa yang Kalau dikatakan kemudian? Apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian? Kalau Ya. saya baca, saya tidak mengerti. Tetapi murid-murid Yesus mengatakan itulah perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu roti dan juga adalah anggur. Makanya cuma satu pengkhianat di sana. Siapa pengkhianat di situ? Ketika uji coba itu berlanjut. Bang Suma baca kitab suci, Injil yang ditulis kitab Injil itu ditulis untuk memperkuat ajaran lisan murid-murid Yesus. Tapi sekarang Bang Suma membantah ajaran murid-murid Yesus. Loh, bagaimana saudaraku ini? Ini tertulis. Sekarang, Tetapi iya, lihat, betul. tetapi Kitab Lukas itu, kitab kata Lukas itu Yesus, ditulis. kata Yesus, tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Itu untuk menyeleksi siapakah di antara muridnya yang akan menggantikan anggur dengan darah beneran, yang Itu kan menggantikan. kalau menurut Bang Suma. La haula wala quwata illa billah. Ini fakta real. Karena murid Yesus tidak mengajar begitu di gereja-gereja. Kata siapa? Kata siapa? Loh, Kata di gereja siapa? Katolik Ortodoks di India, di Iya, Efesus. betul. Kenapa demikian adanya? Karena orang yang Anda sebutkan tadi adalah pengikut ajaran Roma Yunani. Tidak. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Sekarang begini, saudaraku. Kalau itu benar adanya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi mengajarkan nebus dosa menggunakan daging manusia, darah manusia. Darah pakai darah. Silakan manusia. Anda tunjukkan. Silakan Oke, Anda tunjukkan. bukan Di manusia. mana Tuhannya Yahudi Bukan. mempersembahkan kemudian darah manusia dan daging manusia untuk nebus dosa. Bukan darah manusia, Maka darah dari domba. itu Anda mengatakan bahwa orang-orang ini, orang-orang itu tidak mengajarkan murid-murid hal Yesus yang yang sama. mengajar seperti itu. Di mana Yesus mengajarkan kemudian untuk menebus dosa pakai darah manusia? Di mana Yesus mengajarkan itu? Yesus Di mana? mengajarkan itu. Itu Di mana? adalah perjanjian baru. Ya Allah ya Karim, di situ anggur bukan darah beneran, kawan. Ini. Yeay, masolang generasi. Begini, Bang Suma. Saudaraku, Jadi, kenapa Anda mempertahankan ajaran yang muncul belakangan, sementara Yesus di Karena situ murid sedang Yesus yang menyeleksi. mengajar seperti itu. Yesusnya mengatakan darah di situ anggur. Sekarang yang atau- lebih tahu ajaran Yesus itu Bang saudaraku, Suma atau murid Yesus? Jangan tanya begitu. Sekarang yang Tanya tertulis di begitu. situ. Sekarang siapa mau dengar siapa? Saya mau Sekarang dengar yang Bang Suma, tertulis di atau saya mau sana, dengar murid Yesus menjelaskan di sana darahnya itu yang mana? Darah beneran atau anggur? Saya tidak tahu, tetapi murid Ya, Yesus mulai mengatakan ngaco. itu darah beneran. Mulai ngaco. Percuma Tapi darah punya beneran. kepala kalau otak nggak berfungsi. Tapi darah beneran. Percuma. Saudaraku, Tidak percuma. Jadi sekarang fungsinya Islam kembali ke datang. pertanyaan mendasar. Inilah Kembali ke pertanyaan fungsinya mendasar. apologet Yang Islam lebih itu tahu lahir ajaran Yesus, supaya Bang Suma meluruskan atau murid ajaran Yesus yang Anda bengkokkan. Anda Tidak, membengkokkan tidak. ajaran Yesus. Kan kata Bang Suma itu, bukan kata murid Yesus. Sekarang begini. Yesus Sekarang pertanyaan mendasar. menunjukkan inilah Bang Suma darahku. lebih tahu ajaran Yesus atau murid-murid Yesus yang lebih tahu? Inilah darahku. Darah yang Yang dimaksud lebih tahu Yesus di siapa? situ. Nggak usah terlalu jauh. Darah yang dimaksud tadi Yesus saya di bilang, Bang situ. Suma,
Bang Suma benar menafsirkan. Kalau darah pendeta yang boleh dimaksud menafsirkan, Yesus Bang di Suma situ boleh. darah apa? Tetapi ada satu aliran gereja yang tafsirannya tidak boleh keluar dari kesaksian para murid. Nah, saya adalah itu. Saya memberi tafsiran. Oke, tidak. Oke. Saya akui Anda pintar kalau gitu. Sekarang saya mau menguji kepintaran saudara. Yesus menunjukkan darah. Inilah darahku. Ya. Apa yang ditunjukkan Yesus di situ? Darah beneran Anggur. atau darah Anggur. anggur? Lalu siapa Tetapi yang orang tidak merubahnya mengerti. menjadi darah beneran? Tapi tidak tahu, orang tidak mengerti. Siapa yang menggantinya menjadi darah beneran? Nah, Hah? setelah Mulai begini. ngaco. Oh, tidak ngaco. Siapa yang Karena menggantikannya menjadi darah beneran? murid Yesus. Siapa itu? Siapa? Murid Petrus. Siapa? Petrus. Di mana tertulis di situ bahwa Petrus yang menyerahkan Yesus? Gini. Bukan menyerahkan. Tetapi kan tadi Lalu apa pertanyaannya yang darah. Anda ingin ajarkan Darah. ini kawanku? Darah. Pertanyaan Inilah darah. tubuhku. Anda Iya. diam dulu. Anda ternyata hanya penyesat. Anda diam. Atau Anda turun. Anda tidak layak diskusi dengan saya. Saya suka diskusi dengan orang yang jujur, bukan penyesat, bukan pendusta, bukan pembohong. Oke, lanjut. Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Tubuh yang dimaksud di sana roti, darah yang dimaksud di sana anggur. Lantas Yesus mengatakan apa? Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Yang menyerahkan aku ini nanti, sang pengkhianat ini nanti mengkhianati aku ini. Yang tadinya aku tunjukkan darahku adalah anggur, dia akan menunjukkan darahku yang sebenarnya adalah darah manusia. Tubuhku yang kukatakan adalah roti, pengkhianat ini yang menyerahkan aku ini akan menggantikan roti yang menjadi perjanjianku berubah menjadi daging. Maka apa kata Yesus? Celakalah orang yang olehnya aku diserahkan. Bahkan di data lain dikatakan apa? Adalah lebih baik sekiranya ia tidak pernah dilahirkan oleh ibunya. Sekarang saudara David menjadi pengikut ke-11 murid Yesus yang roti dan adalah juga anggur, atau menjadi pengikut Yudas yang adalah darah beneran dan daging beneran. Anda posisinya di mana? Mengikuti murid Yesus. Yang mana? Petrus dan lain-lain. Baca 1 Petrus 1 18 sampai 19. Saudaraku. Baca 1 Petrus 1 18 sampai 19. Perjanjian baru di situ jelas yang Anda katakan tadi adalah roti dan anggur. Itu kan menurut Bang Suma, bukan menurut Yesus. Yudas sang pengkhianat menggantikannya dengan tubuhnya dengan darah beneran. Betul? Bang Suma tidak mau baca 1 Petrus 1 18 sampai 19. Hei, saudaraku, saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tidak pernah memandang kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Ya, coba baca 1 Petrus 1 18 sampai 19. Saya tidak pernah juga memandang buku Petrus itu catatan Kepas atau Petrus. Oke. Saya tidak pernah memandang itu. Yang saya pandang sekarang ini adalah berita yang diberitakan Lukas tentang siapa pengkhianat. Ya, dan pengkhianat Abang menafsirkan menurut pandangan Abang. Tunggu dulu. Yudas di sana yang semeja dengan Yesus pengkhianat nggak? Pengkhianat. Mengganti darah yang adalah anggur dengan darah beneran nggak? Bukan dia. Tidak ada surat. Allahu Tidak Akbar. ada surat. Yohanes 6 nomor 70 Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Pertanyaan saya, yang iblis ini siapa, Bang? Yudas mungkin. Yudas. Yang berkhianat siapa? Yudas. Yang menggantikan dan membuat Yesus itu diserahkan untuk dibunuh siapa, Bang? Kalau diserahkan Yudas. Yudas. Yang berkhianat Yudas, yang disebut iblis Yudas, yang menyerahkan Yudas, yang menggantikan anggur menjadi darah beneran siapa? Petrus mengatakan. udah Bang, udah. Sudah. Baca sudah. 1 Petrus 1 18 saya tidak punya kewajiban untuk Anda mengakui yang jujur. Saya hanya bertugas meluruskan, memahamkan anak-anak didik saya yang ada di bawah, yang ada di YouTube. Bang Suma jujur.
Tadi Pak Tata mengatakan dia lebih pandai dari murid Yesus soal ajaran. Kalau yang dimaksud itu kalian. Saya paham adik saya ketika dia bernarasi. Apakah Anda, Ustaz Tata, lebih paham daripada murid-murid Yesus? Kenapa adik saya mengatakan dia lebih paham? Karena murid-murid Yesus itu kalian kan? Saudara Kristen kan yang mengaku murid Yesus padahal bukan murid Yesus. Makanya adik saya mengatakan beliau lebih paham daripada murid-murid yang adalah kalian. Saya juga begitu. Saya lebih paham Bible daripada Anda. Buktinya ketika Anda membawa Lukas 22, Anda memplesetkan, menafsirkan kemana-mana. Padahal yang berkhianat di situ adalah dia yang menggantikan darah yang adalah anggur menjadi darah beneran. Dia yang menggantikan daging yang adalah roti menjadi daging beneran. Dengan kata lain, pengkhianat yang adalah iblis yang menggantikan roti adalah roti beneran, darah adalah anggur beneran, menjadi Yesus harus menjadi tumbal di atas salib. Itulah pengkhianat dan itulah iblisnya. Sekarang posisi saudara David yang ada di bawah, dengarkan. Sekarang posisi Anda, pengikut 11 murid yang tetap roti dan tetap anggur sampai hari ini, atau posisi Anda ikut kepada Yudas yang adalah darah beneran dan daging beneran di atas salib. Anda pengikut siapa? Sederhana kan? Sederhana. Untuk menjadi orang waras, untuk menjadi orang yang menegakkan yang hak dan menghindarkan manusia kepada yang batil, harus mendudukkan akal sehat di dalam menelaah apapun itu. Membaca buku, menu makanan harus dengan akal. Membaca kemudian daftar pustaka, referensi dalam sebuah narasi harus pakai akal. Membaca buku, daftar buku ilmiah pakai akal. Membaca buku resep makanan pakai akal. Membaca kemudian sandi-sandi kedokteran pakai akal. Semua pakai akal. Maka membaca buku yang dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia yang setelah diterjemahkan juga harus menggunakan akal. Jangan pakai doktrin, jangan pakai dogma. Karena itu akan membuat kita menjadi botol. Silakan, masih ada saudara kita yang mau belajar. Ingat ya, kita nggak menghujat, kita nggak menista, kita sedang berdialog lintas agama. Kita bukan menghujat. Ya, silakan. Yeah. Kalau Bang Juma itu pintar, kenapa takut sama si Edis? Dan si Edis ngajarin abang cara sholat. Aduh. Oh, Iya. ini lagi. Ngapain bawa Edis ke sini? Yang kabur meninggalkan medan perang itu siapa? Itulah yang takut. Enggak, masalahnya Bang Edis ngajarin abang cara sholat. Medan perang kita, perang logika kita itu di sini, di negara yang kita cintai ini. Yang takut yang kabur. Saya masih di sini. Aku masih di sini menegakkan ajaran tauhid, tak akan pernah mundur walau hanya selangkah saja. Aku masih di sini mengarahkan manusia-manusia cupu agar mereka paham betul isi Bible mereka. Iya, yang abang takutin itu Edis sama si RK sama Pak Bom. Itu yang abang takutin, yang berilmu. Ya, suka-suka Anda lah. Nah, Silakan aja Anda bernarasi. Oke, mungkin ada yang mau berdiskusi lagi? ya udah, ayo silakan. Baik. Bang, saya masih bisa nggak? Oh, boleh. Kalau masih mau boleh, silakan. Oke. Tadi kita sudah ambil kesimpulan ya. Kita sudah ambil kesimpulan. Murid-murid Yesus yang Petrus mereka lebih tahu ajaran Yesus dibanding Bang Suma sama Bunda Rahma. Tetapi tidak lebih tahu ajaran Yesus dibanding Ustaz Tata. Saya mau tanya Bang Suma. Bang Suma itu namanya Zulkifli. Maaf kalau saya salah. Zulkifli kan? Iya, betul. Ya, oke. Bang Suma itu akun TikTok kan?
Iya, benar. Dengan Bang Zulkifli itu satu atau dua? Dua. Dua, tapi satu. Satu. Iya, oke. Terima kasih. Bang Terus? Suma adalah akun TikTok benda mati yang juga adalah Bang Zulkifli yang hidup. Dua salah. tapi satu. Salah Anda, salah. Anda salah di situ. Anda keliru besar di situ Salahnya di ketika mana? Anda menjelaskan. Salahnya di mana, Bang? Zulkifli M. Abbas itu adalah akun TikTok yang bukan saya. Bukan, Itu bukan. pribadi Hanya yang berbeda. Bang Suma namanya siapa? Oh, kalau nama itu nama yang melekat pada diri saya. Ya, itu namanya siapa? Saya Zulkifli M. Abbas. Itu nama yang melekat Ya, pada saya. nama. Kalau akun Itu TikTok adalah manusia hidup. Itu Manusia bukan hidup. saya. Manusia hidup. Sekarang manusia Bang hidup. Suma 01 official ini Itu- adalah akun TikTok. Akun TikTok itu pribadi yang berbeda, Bung. Bukan saya itu. Itu Siapa? adalah Bang itu, Suma siapa? lucu Anda ini. Loh, Bang Suma 01 itu Zulkifli Hasan bukan? Itu akun saya. Bukan yang hidup, manusia hidup itu siapa? Ya saya. Ya, saya. Bang Suma bukan Bang Suma, tapi Bang Suma. Aneh Anda ini. Akun Enggak lah, dengan Bang. sekarang Saya gini. bicara benar lah, Saya balik bertanya. Akun David nih, akun Ya. David. Dengan Iya. David sama nggak? Beda tapi sama. Kalau saya ludahin ini si David, Tidak masalah. saya ludahin. Apakah Tidak saya masalah. ludahin Anda? Apakah saya Karena kita ludahin beda. Anda? Karena Apakah kita saya beda. ludahin Anda? Kan kita beda. David dengan David, akun David dengan David itu beda, tapi sama. Ya sekarang saya ludahin. Yang saya ludahin siapa? Anda? Bukan. Katanya sama. Udahlah Bang. Dua tapi satu, kan? Ngapain mempermasalahkan sesuatu yang remeh-temeh itu kenapa? Iya, karena remeh-temeh. Jadi Yesus adalah utusan Apa? Allah yang adalah Allah itu sendiri. Oh salah ente. Sama, Anda kan? Salah, Sama. salah besar, Sama, kan? salah besar. Sekarang kalau Anda menyamakan itu, ini HP nih ada tutus David. Saya kentutin ya, maaf ya teman-teman. Ya. Apakah Ya. saya kentutin Anda? Bukan, tidak. Nah, bukan. Ketika Yesus dibunuh, apakah Tuhan Elohim dibunuh? Ayo Bang, waras dong Bang. Ini 2026 Bang. Waras. 2026 waras Bang. Waras segera. Ini David saya akan rendam di gelas ini sebentar lagi nih. Ku gerendam ini HP ini di gelas. Apakah Anda yang terendam? Bukan. Jadi ayo. Mengawali tahun 2026, saudara-saudaraku, mari kita waras, mari kita sehat, tinggalkan doktrin, tinggalkan dogma. Jangan Anda laporkan saya kemudian di pos kamling hanya gara-gara saya rendam HP. Anda menangis ke Pak RT, saya direndam sama Bang Suma. Oke, sorry tadi Bang. Ini. Sorry. Jadi Bang Suma 01 itu akun TikTok benda Iya. mati. Ya, Tetapi adalah Zulkifli Abbas yang hidup. Betul kan? salah di situ kelirunya Anda itu di situ. Coba, Bang Suma Anda ini hina pemerintah dan Prabowo. Yang ditangkap siapa? Anda Bang Suma akun kah atau Zulkifli Abbas yang ditangkap? Kenapa nggak ditangkap aja HP saya? Tidak bisa. Kenapa? Coba di mana? Kenapa tidak bisa? Karena yang ditangkap adalah Zulkifli Abbas. Berarti antara HP dengan saya sama atau beda? Beda tapi sama. Solang generasi. Ketika Bang dengarkan saya Suma, saudara kalau David, hina-hina Pak Prabowo yang sekarang ditangkap itu saudara Zulkifli David. Abbas yang ditangkap. sekarang saudara David, Anda buang Yes. air besar di sungai. Anda Ya. hanyut kena kepada mukanya Pak Bom Bom yang sedang berenang. Oke? Ah. Pak Bom Bom Halo, kemudian semua, keberatan nih. Yang dihantam pakai balok oleh Bom Bom, kotoran yang keluar dari Anda atau Pak Bom Bom mencari Anda? Pak Bom Bom. Pak Bom Bomnya. Enggak, ketika Anda buang air besar keluar Halo, di pantat semua, Anda, selamat hanyut siang. ya kena Selamat siang, kepada Bang Juma. orang yang bernama Bom Bom yang Abangnya lagi berenang. Bapak.
kena mukanya. Marahlah dia karena ada kotoran yang kena mukanya yang keluar dari pantat Anda. Kemudian Pak Bom Bom mau balas dendam. Kepada siapa Pak Bom Bom harus? Kepada saya. Kenapa bukan kepada Ya karena saya yang hidup. Kenapa bukan kepada Karena saya yang hidup. Kenapa bukan nya? Kan Anda mengatakan tadi sama Kan aja. sudah dijawab, karena saya yang hidup. Jadi Saya tanya, apakah dan Anda sama? tidak. Udah selesai Bang. Nggak usah Bang Suma dengan Nggak usah terlalu Bang Suma lebay dengan kali. Zulkifli Abbas apakah sama? Jangankan Zulkifli Abbas yang adalah akun berbeda. Dan Anda yang adalah Anda yang keluar dari diri Anda yang Anda kunyah yang berada dalam perut abang itu Anda Namanya mengatakan siapa? bukan. Zulkifli Abbas manusia, jangan bilang akun. Bilang Bang Suma Lucu Anda akun ini. Lucu, dengan lucu. iya lah Zulkifli Abbas sama kan? Abang, Satu saya kan? tidak ada Tapi dua, waktu tapi satu kan? untuk orang-orang maaf yang IQ-nya jongkok. Maaf ya Bang ya. Nggak ada waktu. Saya punya waktu itu sangat berharga. Kalau saya harus selesai menghabiskan waktu saya dengan tipe Anda ini, ilmu saya sia-sia. Kalau Anda mengatakan akun saya adalah saya, lantas Anda mengambil contoh ketika Anda menghina Prabowo, kemudian Anda ditangkap, Prabowo mendengarkan HP, karena yang dia dengarkan itu akun saya, yang berasal dari saya. Tapi sesuatu yang berasal dari saya itu bukan saya. Kalau HP itu adalah saya, sudah Pak, penjarakan aja HP itu. Kan sama aja kan, HP dengan saya. Jadi segala sesuatu yang berasal dari kita itu bukan kita, tetapi sumbernya kita. Maka kita yang harus bertanggung jawab. Sama seperti Anda meludahin orang, ketepak, kena di mata. Bukan orang itu ngamuk kepada ludah. Wah, kau ludah kurang ajar, ketepak, berkelahi dengan ludah, bukan. Tapi berkelahi dengan sumber. Siapa sumber ludah ini? Anda. Apakah Anda dan ludah sama? Tidak. Tetapi sama seperti tadi, kotoran yang keluar dari pantat Anda itu bukan Anda, tetapi berasal dari Anda. Maka Anda harus bertanggung jawabkan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bukan Tuhan. Oke? Pahami itu. Silakan Tom. Mantap. Bego Akun itu Bang Suma tertulis 01, dibilangnya saya. Ya kan ya? Nah sekarang nya yang keluar dari pantatnya, apakah mau dia akui itu adalah David? Siapa ini? David. Ini bau kok bau menyan? Punya siapa? David. Ini keluar dari mana? David. Anus mana yang telah mengeluarkan ini? David. Lambung mana yang telah mengolah sehingga keluar kotoran ini? David. Siapa yang makan buah durian sehingga nya juga bau durian? David. Apakah itu David? Masolan generasi. Ini nih. David punya tangan kiri dan kanan. Kemudian tangan kanannya dibuntungin tuh, ketepak, lepas lengannya loncat-loncat, kecek. Lengannya kemudian hidup. Pertanyaannya, lengan David yang tadinya menyatu dengan David, ketika lengan ini punya ruh sendiri dan hidup sendiri, apakah itu David? Bukan. Jadi jangankan lengannya pun ketika sudah dipotong dari badannya, lengan itu bukan David, tapi itu adalah tangan David, tapi bukan David. Apalagi Yesus yang adalah ciptaan yang berasal dari Elohim. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, semangat pagi Bang. Ya, aku pengen bahas itu yang apa? Temamu itu yang di mana ke Injil Allah itu loh. Boleh? Apa? Yang tema di mana ke Injil Allah itu loh. Iya, silakan. Oke. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak maha kuasa karena terbukti tidak bisa menjaga Injilnya, begitu ya? Di mana
Tuhan kemudian mengatakan bahwasanya dia menjamin untuk menjaga dan melestarikan Injil? Loh, Di mana? katanya menjaga firman-Nya loh. Itu kan intinya Allah tidak bisa. Di mana itu, Bang? Di mana kemudian? Katanya Allah itu menjaga firman-Nya. Ternyata Di mana tertulis Allah menjaga Injil itu di mana? menjaga firman-Nya. Lu Injil bukan firman-Nya, bukan. Saya ulang lagi, abangku. Di mana Allah memberikan jaminan, sebagaimana Allah memberikan jaminan kepada Al-Quran. Berarti Bahwasanya Al-Quran itu dijamin. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang berarti salah ya, mewahyukan salah. Al-Quran. Akulah yang mewahyukan Al-Quran. Aku juga yang berarti menjaganya. salah ya. Di mana Allah menjamin akulah yang mewahyukan Injil dan aku yang menjaganya, itu di mana, Bang? Katanya menjaga firman-Nya. Oh ya sudah, berarti Anda tidak level dengan saya. Maaf saudaraku ya. Berarti Kita nggak nyambung, berarti Allah abangku. tidak bisa menjaga firman-Nya ya. Saudaraku, kita nggak nyambung. Maaf, kita nggak nyambung. Nah sekarang kalau Anda pertanyakan seperti itu, Kenapa diturunkan? Inilah Bang, kita edukasi Bang, bukan mau bertengkar. Kita bukan mau bertengkar. Yesus berkata di dalam pengajarannya bahwasanya firmanku yang keluar dari mulutku itu kekal. Kita lihat ya di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 12 nomor 49 dan 50. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus di situ? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya apa yang dikatakan oleh Yesus di sana, Bang? Ya, kamu Dan berbicara aku tahu. firman, apa itu firman? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah Ya, hidup yang sebelum kekal. kita lanjut, Jadi kamu apa yang tadi aku kan katakan, berbicara aku katakan sebagai firman. difirmankan kepada Bapakku. Pertanyaan saya, kalau firman yang datang kepada Yesus itu atau perintah yang datang kepada Yesus itu adalah kekal, sekarang mana wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa yang kekal itu? Kamu berbicara firman ya. Mazmur 147 19 20. Firman-Nya hanya diberikan kepada Yakub. Ketetapan hukumnya hanya kepada Israel, tidak kepada bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa tidak mengenal ya hukum-hukumnya. Tuh, Arab kenal hukum dari mana? Kalau Coba begitu kamu jawab. dari mana? Kalau begitu dari mana Kristen mendapatkan firman? Tunggu ya, kamu nggak usah loncat dulu. Enggak, Kamu Abang. berbicara firman. Abang, Anda Di mana membaca firman Mazmur firman? Saya 147. ulangi, Mazmur 147 19 20. 19:20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel, bukan Arab ya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, termasuk Arab. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Tuh, kamu dari mana kenal hukum Tuhan? Ya baik, saya jawab ya Bang ya. Boleh? Silakan, silakan. Oke baik. Jadi ketika berbicara Mazmur 147, kita harus paham apa yang dimaksud di sana. Ketetapan-ketetapan yang datang beserta hukum-hukumnya kepada Israel itu tidak diberikan kepada Arab. Betul. Sekali lagi betul. Makanya di Arab tidak ada Taurat, tidak ada Injil, tidak ada Mazmur. Pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman demikian, hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, dari mana bangsa Roma Yunani mendapatkan kemudian perjanjian lama atau terjemahan kitab Tanakh? Silakan. Gak usah kamu bilang PL, PB. Di mana Allahmu itu memberikan hukum-hukum Tuhan? Bisa nggak kamu jawab? Kan saya bilang tidak kepada Allah. Coba kamu buktikan di mana Allah SWT memberikan hukum-hukumnya. Coba. Aku ingin tahu hukum apa yang diberikan oleh Allah SWT. Silakan. Saya ulang lagi. Gak usah kamu ulang. Saya tadi bilang tidak kepada Arab. Dia Tuhan berfirman dan memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Jadi firman-Nya kepada Yakub. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Betul, sepakat, benar sekali. Benar sekali. Jadi ketetapan, hukum-hukum, firman yang diberikan kepada Yakub memang tidak diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya,
Dari mana Roma Yunani mendapatkan kitab yang berasal dari ketetapan Tuhan kepada Yakub, kepada Israel? Jawab. Silakan. Kamu ditanya belum menjawab, kamu udah tanya. Lah, saya kan Apa ini mengatakan model di dialog begini. Kamu Saya jawab sudah dulu. mengatakan, saya Hukum-hukum sudah Olo mengatakan. SBT itu yang mana? Ya, coba kamu jawab dulu. Aku pengen tahu. Ketetapan Tuhan yang datang kepada Yakub emang ada di Islam? Nggak ada di Islam. Ketetapan Tuhan yang datang kepada Israel emang ada di Islam? Nggak ada di Islam. Emang ada kitab Tanak di Islam? Sabar dulu, sabar. Emang ada terjemahan kitabnya Yahudi di Islam? Nggak ada. Yang ada terjemahan kitabnya Yahudi, kitabnya Israel, kitabnya Yakub, keturunan Yakub, itu hanya ada di Roma dan Yunani. Pertanyaan saya, kenapa bisa ada di situ sementara Anda sendiri yang membawa bahwa Tuhan tidak demikian berlaku kepada bangsa di luar Israel? Lalu pertanyaan saya, kenapa ada di Belanda? Kenapa ada di Amerika? Kenapa ada di Indonesia? Kenapa ada di Anda? Sementara Anda bukan Bani Yakub. Jawab. Terus jawaban kamu mana? Jawaban kamu mana? Muter lagi. Masalah. Udah. Kalau kamu bicara, Udah, saudara jangan sebentar diri. ya. Saya pakai Jangan data nih. mempermalukan diri. Jangan Mungkin ada nangis. Kristen yang lebih berbobot ya. Anda menampar, Anda seperti meludah ke atas, jatuhnya di jidat sendiri. Umat Islam tidak pernah memakai terjemahan kitabnya keturunan Yakub, kitabnya Israel, menempelkan di Al-Quran. Tidak ada itu. Makanya Al-Quran adalah kitab independen. Tidak berasal dari terjemahan kitab manapun. Al-Quran tidak berasal dari terjemahan dari agama manapun, dari kitab agama manapun. Bagaimana dengan Kristen yang bukan Bani Israel? Bagaimana dengan Kristen yang bukan keturunan Yakub? Kenapa bisa ada terjemahan kitabnya keturunan Yakub di situ? Nah, itu kewajiban Anda untuk meludah ke atas dan jatuhnya di mata sendiri. Hati-hati bang, hati-hati. Anda berbicara harus menggunakan akal, karena Anda sedang berbicara dengan ahli kitab, begitu. Oke, silakan. Masya Allah. Ayo naik lagi. Yang pintar sedikit lah, jangan malu-maluin inilah kekristenan. Menyerang akhirnya dia bundir. Aduh, kasihan. Silakan, selamat pagi Bang Lubis. Ya, selamat pagi semua. Ya, silakan kita diskusi Bang. Ya. Kalau Mazmur 147 ayat 19 ayat 20, artinya di luar Bani Israel tidak ada Tuhan Bani Israel itu memberikan firman-Nya. Maksudnya tidak ada nabi di luar Nabi Israel. Gitu ya. Makanya di luar Nabi Israel itu mereka tidak akan pernah memperkenalkan apa ketetapan-ketetapan Tuhan dan apa hukum-hukum Tuhan yang mereka sembah. Termasuk Roma Yunani. Nah, bagaimana bisa masuk ke Roma Yunani? Tentu Yesus pernah berfirman, bukan kepada mereka saja aku berdoa, tetapi kepada orang-orang yang percaya atas pemberitaan mereka. Artinya, Bani Kristen, ya, Kristen itu kan mempunyai kitab-kitab Bani Israel. Ya, itulah yang ditanya Abang, yang bertentangan dengan Mazmur 147 tadi. Ya iya, karena Kristen itu tidak pernah mempercayai firman yang datang dari luar Bani Israel, nabi-nabi dari Bani Israel. Bukan itu permasalahannya. Itu Tuhan yang menjadi permasalahannya. Tuhan Itu yang menjadi memberikan permasalahannya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, termasuk Roma Yunani kan? Ayo, jujur dong. Jadi bangsa Arab ini kenapa bisa ada nabinya gitu loh? Kenapa ya lari ke iya. Arab? Karena kan ketetapan itu harus dari Tuhan Bani Israel. Arab tidak pernah mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Tapi mengambil kenabiannya Nabi Israel. Ketetapan yang datang kepada Yakub duduk di dalam Al-Quran kepada Yakub. Artinya Tuhan Bani Israel itu hanya memberikan firman-Nya kepada Bani Israel. Terus kenapa ada kepada Roma Yunani? Oh, Roma Yunani tidak pernah ada rasul.
Nabinya tidak ada. Masolang Romawi generasi. tidak pernah punya rasul, Bang. Justru karena Bang tidak Juma. ada rasul, lalu Yang apa ada itu haknya? Arab, gitu Apa loh. haknya mengambil? Jadi ketika Apa Anda haknya? Bicara memandang sendiri. Tuhan Bani Israel, begini Bang Juma, Anda memandang Tuhan Bani Anda tidak banyak Israel diskusi dengan saya. Maaf. Di luar Abangku. dari Maaf abang, Nabi saya tidak Israel, ingin Anda diskusi salah. dengan orang yang bebas. Artinya? Anda boleh dibawa, ambil buku, ambil pulpen, catat ilmu yang keluar dari saya. Maaf sekali lagi, saya tidak mau berdebat dengan orang bebal yang ujungnya nanti ada muncul penghujatan, kata-kata kasar. Oke? Shalom. Adalah Makasih, lebih baik Bos. Anda dibawa duduk, belajar, catat apa yang saya sampaikan. Daripada Anda di Izin ya, sini ngotot izin. dengan kebodohan Anda, kan gitu ya. Hukum-hukum Izin. Tuhan yang datang kepada Yakub tidak diberikan kepada bangsa Arab. Betul. Ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa Arab. Betul. Saya akui itu, yes dan yes. Dan pertanyaan saya balik kepada saudara Kristen, apakah hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum kepada Israel, di mana Tuhan tidak berlaku demikian terhadap bangsa lain, apakah hukum Yakub dan yang datang kepada Israel diberikan kepada bangsa Roma dan Yunani? Jawab. Kalau bangsa Arab tidak. Iya, Kalau iya. bangsa Saya- Yunani saya diberikan boleh nggak? jawab, Bang Bangsa Suma. Romawi diberikan nggak? Silakan. Boleh. Saya boleh jawab Bang Suma. Ini saya musafir jadi cuma singgah. Setelah itu lanjut lagi. Kabur. Ya. Saya enggak mau Setelah bertanya. itu, Saya kabur. enggak akan mau bertanya. Saya cuma menjawab pertanyaan semua silakan. yang ini ya. Saya izin menjawab boleh? Silakan. Oke, kalau mencela ya saya diam. Oke, gini. Murid Yesus itu turunan Yakub. Saya tidak Jelas? tanya murid Yesus. Tidak Iya, ada pertanyaan kan Bani saya Israel kan tentang murid murid Yesus. Yesus. Saya tahu murid Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya, Iya, apakah itu kan turunan hukum-hukum? Yakub Suma. Saya dicela. Anda dibawa. Saya Anda belum dibawa selesai kalau ngomong Anda Suma. tidak sanggup diskusi dengan Iya, saya. Anda saya dibawa. belum selesai ngomong Suma. Saya tidak tanya murid Yesus, yang saya tanya Roma Yunani. Ingat teman-teman sekalian, jangan Anda mau menipu kami dengan mengatakan murid Yesus. Kami paham, murid Yesus orang Yahudi. Yang saya pertanyakan bukan murid Yesus. Yang saya pertanyakan Roma, kekaisaran Roma menggantikan kedaulatan ideologi mereka dengan konsep terjemahan dari kitabnya Yahudi yang katanya tidak diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, kalau begitu, kenapa ada di bangsa Roma dan Yunani? Itu yang Anda jawab. Itu yang Anda harus jawab. Jangan bawa-bawa murid Yesus. Karena murid Yesus sudah dipesan. Murid Yesus sudah dipesan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Roma, agar jangan ke bangsa Yunani. Itu pesan Yesus. Matius 10, nomor 5, nomor 6. Pertanyaannya, ketika ada saudara saya Kristen yang saya kasihi membawa Mazmur 147 tujuannya untuk menyerang Islam, Islam tidak pernah mengambil hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan yang datang kepada Israel sebagai pegangan untuk menjadi Islam. Itu tidak ada. Pegangan Islam adalah Al-Quran, hukum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu selesai, udah final di situ. Sekarang, apakah hukum yang datang kepada Yakub, kepada keturunannya Bani Israel, itu berlaku kepada bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Belanda, bangsa Indonesia? Sedangkan dalilnya mengatakan Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Pertanyaan saya, kalau begitu, kenapa bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Belanda, bangsa Indonesia mengambil hukum yang datang kepada Bani Israel? Kalau ternyata hukum itu hanya untuk Bani Israel dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain, kenapa dan mengapa? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Masuk, Pak Perdana. Kenapa bisa lari ke Roma? Itu karena Roh Kudus. Sebagaimana di Matius. Kan jawabannya Bang. Iya, berarti Bagaimana Roh Matius Kudusnya ini 28, 19, 20 dalam nama Berarti Roh Bapa, Kudus- Putra dan Roh Kudus. berarti Roh Kudus yang Anda maksud ini
pisah kongsi dengan Bapak yang mengatakan tidak memberikan hukum kepada bangsa lain? Roh Kudus itu roh kebenaran, yang Kalau roh dibawa kebenaran, Yesus adalah kebenaran. kenapa dia melanggar? Kenapa dia melanggar hukum Tuhan yang ada di Mazmur 147 kalau dia adalah roh kebenaran? Tidak, Yesus sendiri yang berkata di Matius 28, 19, 20, jadikan semua muridku bangsa. Anda kalau melihat original teks yang Matius 28, di situ kata Matthew itu merujuk kepada murid Yesus. Jadikan seluruh murid bangsa muridku. Sekarang bangsa murid Yesus itu siapa? Bangsa mana aja murid muridnya Yesus? Yang percaya dibaptis. Oh, Anda salah. Kalau Bang Zuma belum dibaptis, ya belum jadi begitu. Murid. Sekarang begini abangku, Matius 28 itu ucapan Yesus ketika mengajar kepada Bani Israel atau ucapan orang yang disangka Yesus? Ucapan Yesus kepada muridnya supaya menginjil ke seluruh bangsa. Oke. Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus? Ya dari Alkitab, Injil. Markus mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Karena itu Roh Kudus yang mengajar kami sebagaimana di Yohanes 14 nomor 16. Roh Kudus yang mengajar kami dan membimbing. Aduh, kok kami di sana, Bang? Saudaraku, boleh enggak kita dudukkan perkara ini pada posisi yang sebenarnya? Yesus ketika berbicara, itu berbicara kepada orang Yahudi atau berbicara kepada non-Yahudi? Ya saat itu pasti kepada non-Yahudi. Sakit. Silakan mungkin Dinda yang lain mungkin bisa masuk, silakan. Boleh ya, saya dengar-dengar aja. Dinda Kores, Dinda Tahta, Bunda Rahma, Dinda Alif, bisa? Kalau begitu cara diskusinya gimana? Saya mau berdiskusi dengan orang kayak gini. Ya kalau sudah dia bawa Roh Kudus itu gimana Gurunda ya? Iya, itu dia Bunda. Ini kan kita sedang berbicara tentang Mazmur 147, ya kan? Hukum yang datang kepada Yakub dan firman-Nya kepada Israel tidak berlaku kepada bangsa lain. Bahkan hukum-hukumnya tidak dikenal. Makanya hukum yang datang kepada Bani Israel itu berbeda dengan hukum yang ada di Kristen. Hukum di Israel, kurbannya hewan, ibadahnya Sabtu, menyembah hanya kepada Elohim. Mesias atau Kristus adalah orang yang diurapi, bukan Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, bukan dewa. Tapi di ajaran mereka berbeda. Berarti memang betul hukum yang datang kepada Yakub dan ketetapannya kepada Israel tidak dikenal oleh mereka. Tadinya dia mau menyerang Islam, dia nggak sadar kalau dia itu dari Roma Yunani. Oke, kita sapa izin Gurunda. Haris, Kristen Muslim, saudara Haris. Haris Kristen, kayak Islam ini Haris. Ya gitu ya saudara-saudaraku ya. Kita lihat lagi di dalam Mazmur 47 ini, firman kepada Yakub, ketetapan kepada Israel tidak diberikan, atau Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Kita lihat di dalam Ulangan 5. Kita baca biar apologet Islam juga mendengarkan. Musa memanggil seluruh orang Israel. Yang dipanggil di sini orang Israel ya anak-anak. Berkumpul dan berkata kepada mereka. Nabi Musa berkata kepada orang Israel, wahai anak-anakku yang ada di bawah, dengarlah hai orang Israel. Nabi Musa menyeru kepada orang Israel,
Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepada kalian wahai orang Israel, supaya kalian wahai orang Israel mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Jadi Nabi Musa memanggil orang-orang Israel saja untuk kemudian melakukan hukum ketetapan yang datang kepadanya berupa peraturan untuk mempelajarinya dan mempraktekkannya dengan setia. Ulangan 5 nomor 1. Nomor 2-nya, Musa berkata, Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita. Jadi Tuhannya Yahudi mengikat perjanjian dengan Bani Israel. Nomor 3, Tuhan mengikat perjanjian bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Saya ulang, nomor 3-nya ini penting untuk dipahami oleh anak-anak saya sekalian, baik yang di TikTok maupun yang ada di YouTube. Di situ Musa berkata kepada orang Israel, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul. Lalu setelah berkumpul, Nabi Musa berkata kepada mereka, hai orang-orang Israel, ketetapan, peraturan yang kuperdengarkan kepadamu hari ini, supaya kamu mempelajarinya dan supaya kamu melakukannya dengan setia. Dan ini diikat oleh Elohim sebagai perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian ini, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Pertanyaan saya, di situ ada Kristen nggak? Saya. Di situ ada. Di situ ada orang Roma nggak? Nggak ada Gurunda. Di situ ada orang Yunani nggak? Nggak ada Gurunda. Ya, kenapa Roma Yunani kita kaitkan? Karena Kristen itu awalnya dari sana. Jadi, ketika kemudian Nabi Musa mengatakan, perjanjian ini hanya mengikat kita yang hidup hari ini, yang ada di sini, itu tidak berbicara kepada orang Roma, orang Yunani, orang Arab. Tidak. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung ini, dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Jadi Musa sebagai perantara. Sebab kamu, wahai Bani Israel, takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan Tuhan berfirman, Akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur. Karena mereka diajarkan untuk menyembah kepada Rabbus samawati wal ard yang datang menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak diajarkan menyembah kepada ilah lain yang keluar dari rahim manusia, yang keluar dari rahim bumi. Jangan membuat bagimu patung. Makanya nggak boleh membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas dan atau di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air yang ada di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, ini perlu dipahami saudara-saudara sekalian, bahwa Nabi Musa mengikat perjanjian di mana Tuhan mengangkat perjanjian untuk kaumnya Bani Israel saja yang hidup sesaman dengan Musa alaihissalam. Betul. Tidak memberikan kepada orang Roma, tidak memberikan kepada orang Athena, orang Belanda, orang Indonesia. Kemudian kita lihat di dalam Ulangan perjanjian baru. Kemudian ini kenapa dinaikkan lagi orang sakit ini? Bukannya dia disuruh istirahat di bawah, biar dia belajar. Ulangan 33 kemudian jelas mengatakan begini. Inilah berkat yang diberikan kepada Musa, hamba Allah itu.
kepada orang Israel. Anak-anakku sekalian, saya ulang lagi, bukan saya mengajar, tapi perlu dicatat. Mana tahu adik-adik semua, anak-anak sekalian nanti suatu saat berdebat secara offline dengan tetangga, dengan apa, terangkan dengan baik. Ulangan 33, inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel. Jadi Musa memberikan berkat kepada siapa? Orang Israel. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus di dalam tangan mulah mereka. Pada kaki mulah mereka duduk menangkap semua dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita di sini siapa? Siapa? Kita di sini siapa? Kita di sini siapa? Ketik di bawah. Kita di sini siapa? Musa, nomor 4-nya, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita ini siapa? Israel. Israel. Nah, ada yang mengerti Islam, jangan gitu dong. Jangan, kalau mendengarkan itu tolong maksimal, jangan ngambang. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kitab ini siapa? Kita ini adalah Bani Israel, suatu milik bagi jemaat Yakub. Jadi Tuhan memberikan berkat kepada Nabi Musa. Musa hamba Allah itu berkata kepada Bani Israel dan memberikan berkat itu kepada Israel. Dan Torah yang dimaksud di sini adalah Torah milik kepunyaan jemaat Yakub. Nah, artinya bahwa ketika ada di luar dari Bani Yakub yang mengaku-ngaku sebagai pelanjut tongkat estafet, itu diselidiki dulu. Mereka mendapatkan pengajaran dari Barat kah atau dari Yahudi langsung? Apakah ajarannya itu adalah ajaran yang dihasilkan dari keputusasaannya terhadap orang-orang mereka, internal mereka sendiri, yang melakukan sebuah pengajaran yang berbeda dengan kitab yang mereka usung? Atau agama itu benar-benar berasal dari keturunan Yakub? Kalau tidak, jangan percaya, itu hanya topeng. Isinya bukan Bani Israel, cuman topeng doang. Dari tampakan luar seperti Bani Israel, tapi dalamnya ternyata bukan Bani Yakub. Jangan percaya. Sekira demikian, saudara-saudara sekalian. Dinda Kores, monitor. Ustaz Hatta, monitor Ustaz, jangan tidur Ustaz. Dan semalam. Ustadz Alif tuh belum bernarasi dari tadi. Ustadz Alif kalau saya kerja Bunda Rahmat. Beliau kerja. Ya. Dinda Kores, Dinda Tahta, monitor. Bang Kores baru tidur kayaknya Gurunda itu begadang. Di sholat subuh baru tidur. Aduh, Bu Darni ini kesurupan kalau sama saya. Gimana dong? Lanjut aja dulu, Bun. Saya sarapan dulu bentar. Oh, iya. Silakan. Aku nggak cocok memang sama Bunda. Aku mau main sama laki-laki. Mama, Polkot, Kristen Polkot. Yang ringan. Udah bisa ku jawab dulu pernyataan yang ringan aja, Bunda. Syarat pakai dalil. Ringan aja. Tadi itu pemaparannya kan keren kan, pemaparannya itu yang di bawah tadi di Mazmur dan Ulangan kan, itu untuk jemaah Yakub. Tapi kalau kita bawa ke sini sensitif, Bunda ini karena di Advent ya teman-teman, dia Advent ya, jadi pasti akan terbakar, membara karena di Advent. Sementara hukum Torah yang Gurunda bahas yang terbakar. Hukum Torah tuh ya, pengajaran disampaikan oleh Musa kepada yaitu kepada jemaah Yakub. Disampaikan tadi kan, nyimak kan sedikit. Nah sementara Bu Darni ini, apakah Bu Darni jemaah Yakub, Bani Israel? Kan bukan saudara. Ku jawab ya.
Ku jawab ya. Tadi kan Bang Juma selalu mengatakan, ya Allah itu, Yahweh itu hanya untuk Bani Israel saja, katanya. Berarti Allah itu, Yahweh itu berarti bukan adil dong. Masa dia hanya untuk Bani Israel doang? Taurah juga. Taurah memang awalnya dengar ya, buka kuping kalian itu lebar-lebar. Awalnya ya memang iya, nggak mungkin lah ada awalnya dulu orang Kristen di sana atau orang Arab ada di sana, enggak kan? Awalnya memang itu semua kebenaran itu untuk Bani Israel, betul. Nah, setelah sudah diturunkan ke Bani Israel, lalu disuruh menjala manusia, sama seperti Matius 4 ayat 19 kata Yesus apa? Yesus berkata kepada